Ratusan pengunjung tempat hiburan malam di Jalan Suryo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini langsung berhamburan keluar ketika petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya merazia tempat hiburan ini Sabtu dini hari. Keramaian di tempat hiburan ini dibubarkan karena melanggar jam batas operasional di masa PPKM level 2 yaitu pukul 00.00. Pengelola tempat hiburan malam diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan PPKM level 2. Mendekati bulan Ramadan, saya himbau kepada para pemilik tempat hiburan malam untuk menghormati dan patuhi ketentuan yang berada. Di mana kita level 2, ketentuannya jam 00 harus tutup. Jadi kita tutup. Dan kita juga harus menghargai atau kita menghormati yang akan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Razia juga digelar menjelang bulan Ramadan untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah puasa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos yang kerap dijadikan lokasi peredaran narkoba. 7 orang yang diduga sebagai pengedar diamankan. Berikut barang bukti sejumlah paket narkotika jenis sabu siap edar, alat isap, timbangan elektrik, dan puluhan plastik pembungkus sabu. Di belakang, sebelah kiri, sebelah kanan, sudah dibuka. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menyambangi Kampung Boncos di kawasan Kebon Bambu Utara Palmera, Jakarta Barat. Satu persatu warga yang dicurigai sebagai pengedar narkotika diperiksa petugas kepolisian. Selain itu, petugas juga menggeledah sebuah bangunan. Diduga bangunan ini dijadikan markas para pengguna mengonsumsi narkoba. Petugas pun menemukan sejumlah alat isap yang disembunyikan oleh para pengguna. Ada 5 klip paket sabu, kemudian ada beberapa orang yang kita amankan, kemudian ada beberapa alat yang digunakan untuk isap sabu kita amankan, nanti akan kita musnahkan. Terus kemudian ada beberapa lapak yang kemarin sudah kita hancurkan, dan ini ada baru yang berdiri, nanti akan kita hancurkan lagi. Dan yang paling utama adalah kegiatan ini akan berkelanjut dan kita akan koordinasi terus dengan lingkungan sekitar agar penyakit masyarakat yang ada di sini ini kan hilang. Total ada 7 orang yang diamankan petugas. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba sesama pengedar. Benar saja, 4 orang pengedar yang tengah menggelar pesta sabu tak berkutik saat dibekuk polisi. Anggota Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menggerebek rumah kontrakan di desa Sinunukan 3 yang diduga dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. 4 orang yang berada di dalam rumah didapati tengah menggelar pesta sabu. Mereka tak berkutik saat digerebek petugas. Keempatnya juga merupakan pengedar sabu di lingkungan tempat tinggalnya, tepatnya di wilayah Kecamatan Sinunukan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Giring. Barang bukti yang disita oleh tim kepolisian Polres Mandailing Natal berupa 15 gram sabu lengkap dengan timbangan elektronik, plastik klip, serta sejumlah uang hasil menjual narkoba. Dalam operasi Antik Toba 2022 kali ini, polisi juga berhasil mengamankan 3 bandar ganja dengan barang bukti 5 kg ganja dalam paket besar dan kecil. 7 tersangka bandar dan pengedar narkoba ini harus mendekam di penjara dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali memusnahkan 8 hektar ladang ganja di Desa Lamteba, Kecamatan Selimun, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Batang ganja setiap panen tersebut dicabut, ditumpuk, dan langsung dibakar di lokasi.
120 petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Polres Aceh Besar serta prajurit TNI mendapati ladang ganja siap panen di 2 lokasi berbeda. Ketinggian batang mulai 1 hingga 2,5 meter sebanyak 13.000 batang dengan berat mencapai 6 ton lebih. Ganja siap panen dicabut, lalu ditumpuk dan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi. Untuk memberantas ladang ganja di Aceh, BNN akan menggandeng pemerintah daerah Aceh dan petani yang selama ini diduga menanam ganja, diimbau untuk beralih menanam tanaman produktif dan tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika. 1, 2. Bentar Pak, tahan Pak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Anggota Barreskrim Polisi memeriksa pembangunan rumah Indra Kents yang berada di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten. Pemeriksaan dilakukan terkait aliran dana dalam kasus aplikasi Binomo. Pemeriksaan dilakukan polisi untuk mendata dan juga menyita aset Indra Kents. Rumah yang terdapat di klaster Narada Alam Sutera ini berkisar senilai 7,8 miliar rupiah. Sebelum dibangun, Indra Kents membeli tanah kosong di kawasan ini pada tahun 2020. Diketahui Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan tindak pidana judi online atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait aplikasi Binomo. Sementara itu, Barreskrim Polri sekarang sudah menyita harta Indra Kents sebanyak 50 miliar dan masih menelusuri aset-aset lainnya. Indonesia dihebohkan dengan penangkapan 2 orang Crazy Rich yang kerap memamerkan harta kekayaannya, sumber kekayaannya dengan cara memanipulasi dan juga menipu aplikasi trading. PPATK mengingatkan masyarakat jangan mudah tertipu dengan keuntungan besar yang dilalui atau yang diterima dengan waktu yang singkat. Satu Indonesia heboh, dunia trading dan industri hiburan pun ikut gaduh saat 2 Crazy Rich sensasional Indra Kents dan Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus trading bodong dan dijebloskan ke ruang tertutup berjeruji. Para korban dan pelaku trading tentu saja bersorak atas penangkapan mereka, sementara netizen yang mengenal mereka lewat konten flexing alias pamer kekayaan dibuat ternganga karena tak menyangka harta mereka yang menggunung didapat dari aksi tipu-tipu berkedok investasi trading. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan terus memantau dan menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang para Crazy Rich dalam kasus dugaan penipuan investasi opsi biner. PPATK mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur akan keuntungan besar. Makanya kita senang kalau di medsos tuh kemarin ada yang umo-umo ini loh. Tahu umo nggak? Pamer mengenai account number account saya yang paling gede gitu. Begitu ada yang pamer account saya punya berapa miliar, ya langsung wajib salah satu petugas pajak kita bilang ya kita nanti datangilah. Bahkan PPATK mencurigai orang-orang kaya yang kerap disebut Crazy Rich patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema Ponzi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai polisi Pematang Siantar, Sumatera Utara yang menggagalkan pengiriman 1.000 liter minyak goreng kemasan. Tetaplah bersama kami.